Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Indah Septian Anjani, absen 12 dari AKM 1D. Di sini saya akan menjelaskan rasio keuangan perusahaan dari PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk tahun 2022. Yang pertama, untuk profitabilitas, tujuannya untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan efektivitas manajemen perusahaan. Yang pertama, mencari gross profit margin, yakni dari gross profit dibagi sales dikali 100%. Gross profit itu atau laba kotor dari tahun 2022 itu 109 triliunan. Nah, sales itu total pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi biaya apapun. Sehingga saya mengambil dari ini, salesnya 2022 itu 484 triliunan. Kali 100%, hasilnya 23%. Presentasi dari 23% ini bisa dikatakan cukup baik pada industri ini, dan juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini tahun 2021 itu 18%, sehingga terjadi kenaikan GPM dari 18% ke 23%. Ini artinya menunjukkan indikator positif seperti perbaikan kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, yakni mencari operating profit margin, dari operating profit dibagi sales dikali 100%. Nah, operating profit itu sama dengan operating income, yang ini tahun 2022 itu 58 triliunan. Kemudian dibagi sales seperti yang tadi dikali 100%, hasilnya 12%. Untuk tahun 2021 itu 11%. Dapat dilihat dari sini ya, ini 50 triliunan. Hasilnya 11%. Diperoleh persentase laba operasional dari total penjualan yakni sebesar 20%. Artinya perusahaan menunjukkan profitabilitas operasional yang cukup baik, dan dibandingkan tahun sebelumnya, perusahaan mengalami peningkatan dari 11% ke 12%. Selanjutnya yang ketiga, mencari net profit margin dari net profit dibagi sales dikali 100%. Net profit di sini itu kan laba bersih atau tahun berjalan. Nah, ini tahun 2022 itu 46 triliunan. Kemudian itu dibagi sales sama seperti tadi dikali 100%, ketemu 10% untuk tahun 2022-nya. Kalau tahun 2021 itu ketemu 5%. Artinya perusahaan mengalami kenaikan NPM dari tahun sebelumnya, yakni 5% ke 10%. Sehingga dapat diketahui bahwa kinerja keuangan dan efektivitas manajemen perusahaan semakin membaik. Yang keempat, mencari ROA, yakni net profit dibagi total aset dikali 100%. Net profitnya sama seperti yang tadi, 46 triliunan, dibagi dengan total aset, itu yang ini, jumlah aset tahun 2022 366 triliunan. Persentase laba bersih terhadap total aset tahun 2022 diperoleh sebesar 13%. ROA 13% ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Selanjutnya untuk ROE, yakni net profit dibagi total equity dikali 100%. Ini sama dengan ROA tadi, tapi ini dibagi dengan total equity, yakni di sini tahun 2022 itu 177 triliunan, sehingga totalnya itu diketahui 26%. ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan lebih besar dengan modal pemegang saham yang ada. Artinya PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk mampu menghasilkan laba bersih sebesar 26% dari total ekuitas pemegang saham. Kemudian untuk ROS, yakni EBITDA dibagi sales dikali 100%. EBITDA itu laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Ini, yang ini, laba penghasilan sebelum beban pajak. Di sini tahun 2022 itu 64 triliunan. Dibagi dengan sales dikali 100%, hasilnya 13%. Menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam mengelola biaya operasional dan menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga. Kemudian yang terakhir yakni EPS, yakni net profit dibagi total sales dikali 100%. Net profit itu sama yang tadi, itu kan 46 triliunan. Kemudian dibagi total shares, itu ini 720 juta kali 100% itu 65,23. Nah, semakin tinggi EPS, maka semakin besar laba yang dihasilkan per saham, dan biasanya dianggap positif oleh para investor. Dan EPS 65,23 ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan cukup baik. Selanjutnya untuk likuiditas, yang pertama tujuannya kan untuk memprediksi seberapa baik perusahaan dalam membayar utang jangka pendek secara tepat waktu, kemudian mengevaluasi efisiensi penggunaan modal kerja. Yang pertama, mencari current ratio dari aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Untuk aset lancarnya tahun 2022 itu yang ini 178 triliunan dibagi dengan kewajiban lancar atau current liability 118 triliunan.
dikali 100% hasilnya 1,5 sekian. Nah, jika kurang rasionya lebih besar dari 1, maka perusahaan memiliki aset lancar lebih besar dari kewajiban lancar. Dari hasil perhitungannya didapatkan bahwa lebih dari 1, yakni 1,5. Artinya perusahaan kemungkinan besar tidak akan kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, mencari quick ratio dari aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Nah, PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk ini tidak mencatatkan persediaannya dalam laporan keuangan tahun 2021 dan tahun 2022, sehingga di sini saya tuliskan 0 untuk aset lancar sama dengan yang tadi, bagi kewajiban lancar juga sama, hasilnya 1,5. Quick ratio 1,5 ini berarti perusahaan dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan aset lancar, kecuali persediaan. Ini menandakan perusahaan memiliki likuiditas yang baik karena perusahaan tidak perlu menjual barang dagangan untuk membayar utangnya. Untuk cash ratio, kas tambah setara kas dibagi dengan ini kewajiban lancar dikali 100%. Nah, untuk kasnya sendiri ini 154 juta ditambah dengan setara kasnya 85 triliunan. Di sini total bank dan dibagi kewajiban lancar 118 triliunan. Hasilnya, ini kan tadi dikali 1%, hasilnya 72%. Nah, jika cash rasionya lebih dari 1, seperti 72%, berarti perusahaan masih memerlukan aset lancar lainnya, misalnya piutang atau persediaan, untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tapi 72% ini termasuk sehat karena menunjukkan perusahaan memiliki cadangan kas yang cukup besar. Jadi dengan cash ratio 72%, perusahaan memiliki cadangan kas yang kuat, tapi tetap perlu mengandalkan aset lancar lainnya untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang solvabilitas. Yang pertama yakni untuk mencari DER, ini total utang dibagi ekuitas dikali 100%. Total utangnya di sini ketemu 188 triliun dibagi dengan ekuitas dari tahun 2022 itu 177 triliunan. Nah, dikali 100% ketemu 106%. Kemudian yang kedua yakni debt ratio dari total utang dibagi total aset. Untuk total utang sama seperti tadi, 188 triliunan dibagi total aset 2022 itu ini 366 triliun dikali 100% ketemu 51%. Kemudian yang ketiga ada times interest earned ratio, yakni laba sebelum pajak dan bunga EBIT dikali 100% dibagi dengan beban bunga. Untuk laba sebelum pajak itu 58 triliun dibagi dengan beban bunganya 8 triliun. Ini 8 triliun dari sini, dari data yang saya peroleh, dan juga untuk labanya itu yang ini. Laba usaha operating income yakni 58 triliunan. Sehingga ketemunya itu 6,78. Kesimpulannya sendiri, perusahaan memiliki laba yang stabil, kemudian di atas 3 itu dianggap aman, sehingga perusahaan masih dalam kondisi baik untuk membayar bunga utangnya. Dengan T 6,78 yang menunjukkan perusahaan mampu membayar bunga. Jadi 106% tidak terlalu beresiko karena dari 100% sampai 100% itu tergolong masih wajar. Pertambangan itu biasanya dari 50% sampai 150%. Utang digunakan untuk ekspansi yang produktif, dapat dilihat dari debt ratio di bawah 60% yang artinya masih tergolong sehat karena tidak terlalu bergantung pada utang. Di sini kan 51%. Kemudian yang terakhir yakni aktivitas, yang tujuannya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan sumber daya secara efektif. Yang pertama untuk account receivable turnover dari net credit sale, yang total penjualan kredit dikurangi atau dikurangi diskon dibagi rata-rata piutang. Net credit sale ini saya memperoleh dari pendapatan. Di sini kan total penjualan kredit ditemukannya total penjualan saja, dan untuk rata dan diskon itu tidak ada di data, sehingga ketemunya 484. Kemudian dibagi dengan rata-rata piutang itu 74 triliunan. Itu dari sini, dari rata-rata piutang tahun awal ditambah dengan tahun akhir dibagi 2. 59 triliun ditambah dengan 88 triliunan dibagi 2 sama dengan 74 triliunan. Dari sini ditambah ini kemudian dibagi 2. Ketemu 6,54. Nilai 6,54 ini berarti bahwa dalam setahun perusahaan mampu menagih piutangnya sekitar 6,5 kali. Ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan piutang. Dengan semakin tinggi ART, maka semakin cepat perusahaan mengubah piutangnya menjadi kas.
Selanjutnya untuk mencari inventory turnover ini tidak bisa karena untuk rata-rata persediaan dalam dua periode ini tidak ada. Jadi tidak bisa dikalkulasi atau dicari. COGS-nya tuh ketemu tapi untuk rata-ratanya nggak ada karena untuk PT-nya sendiri tidak mencatatkan persediaan dalam laporan keuangannya. Sekarang kita lanjut yang nomor 3, yakni working capital turnover, yakni penjualan tahunan bersih dibagi dengan ekuitas di awal periode ditambah di akhir periode dibagi 2. Ini tujuannya untuk mengukur efisiensi penggunaan modal kerja. Ini penjualan tahunan bersihnya 184,127 ini. Kemudian ada ekuitas di awal periode dan ditambah dengan di akhir periode dibagi 2. Ini 130 triliunan ditambah 177 triliunan, itu dari sini ini, kemudian dibagi dengan 2 ketemu 3,14. Nah, WCT yang lebih dari 1 itu menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam menggunakan modal kerja untuk menghasilkan pendapatan. Dengan working capital turnover 3,14 itu perusahaan memiliki pengelolaan modal kerja yang efisien, tapi perlu dicek lebih lanjut apakah ini karena efisiensi operasional atau adanya resiko kekurangan modal kerja. Kemudian yang keempat, fixed asset turnover, ini penjualan tahunan bersih dibagi aset di awal ditambah di akhir periode dibagi 2. Untuk penjualan tahunan bersihnya sama dengan yang tadi. Kemudian ini dari aset tahun 2022 sama tahun 2021, itu ini 156 dan 150 triliunan, ketemu 3,16. Nah, dengan 3,16 dapat disimpulkan bahwa PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk sangat efisien dalam memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan karena jauh lebih efisien dibanding banyak perusahaan tambang lainnya. Perusahaan ini kemungkinan memiliki struktur operasional yang lebih ringan dibanding tambang besar yang memiliki investasi aset tetap lebih besar tetapi perputaran lebih rendah. Yang kelima, mencari perputaran aktiva atau TAT. Itu dari total penjualan dibagi total aset. Di sini kan total penjualan itu bisa dapat dari total pendapatan yang sebelum dikurangi dengan beban lainnya dan dibagi dengan total aset. Total aset tadi ini di sini total asetnya 366 triliunan ketemu 1,32. Yang artinya jika perusahaan memiliki TAT 1,32 itu setiap satu aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan Rp 1,32 dalam penjualan karena TAT lebih dari 1 itu sendiri membuktikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak pendapatan dibandingkan total asetnya dan ini sudah efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.